Debat pamungkas Pilkada Jakarta sudah berlangsung pada Minggu malam. 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta sudah beradu visi, misi, dan gagasan. Lalu siapa yang berhasil meraih hati warga Jakarta di 27 November mendatang? Kita akan membahasnya bersama dengan Guru Besar Komunikasi Politik Profesor Lely Aryani. Selamat pagi Prof. Lely. Selamat pagi Prof. Lely. Selamat pagi, Gemma dan Valeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Prof. Lely, kan ada yang unik dari debat semalam ya, di mana seluruh paslon bisa menggunakan alat peraga dan juga visualisasi ya ketika sedang menyampaikan visi misinya. Nah, apakah dengan adanya visualisasi ini dapat menggarap hati publik lebih dalam, Prof. Lely? Iya, itu kan salah satu model dari kampanye yang bisa digunakan. Jadi dalam media komunikasi politik itu kan ada 4, ada organisasi interpersonal, media massa dan media sosial, serta kelompok kepentingan. Nah, dalam hal ini penyajian itu adalah dalam bentuk yang bisa diorganisir oleh penyelenggara KPU, penyelenggara pemilu yaitu KPU, maka dia merupakan bentuk salah satu dari media organisasi. Nah, disinilah bagaimana para calon ini memamerkan apa yang mereka tawarkan. Janji-janji manis para kandidat yang kemudian bisa divisualisasikan ini memungkinkan rakyat untuk lebih mudah menilai. Gimana sih janjinya itu bentuknya, seperti apa nanti wujudnya, ini akan terlihat. Dulu kan waktu Anies mengatakan ada DP rumah 0% untuk perumahan rakyat, yang dibayangkan oleh rakyat DP 0% itu kan bisa dibeli oleh semua kalangan dengan gaji yang berada berapapun gajinya. Tapi ternyata harus gaji di atas 7 juta. Ternyata rumahnya juga bukan rumah tapak atau rumah susun. Nah, barangkali berangkat dari sinilah KPU juga mencoba memodifikasi model dari penyelenggaraan debat itu sendiri. Jadi apa yang dinyatakan oleh para kandidat divisualisasikan, oh ini bentuknya nanti kalau rumah kumuh akan dimodernisasi seperti apa, akan dibangun seperti apa, ini terlihat lebih jelas. Nah, saya kira ini membuat masyarakat Jakarta lebih bisa menilai mana yang lebih realistis atau tidak. Jadi cara mereka untuk membuat program mereka itu terwujud nantinya lewat visualisasi itu masyarakat lebih mudah untuk menilainya. Saya kira itu Gemma dan Valeri. Ya Prof. Lely, di debat akhir ini kan 3 paslon mulai ngegas. Apakah ini cara untuk menunjukkan ke warga jika mereka ini lebih mampu dan juga pantas? Iya, tiga-tiganya setelah mereka diseleksi oleh KPU kemudian menjadi pantas ya. Apakah mereka pantas untuk dipilih, maka seleksi rakyat itu yang lebih memungkinkan. Apalagi kan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta ini kan berbeda daripada provinsi-provinsi lainnya loh, Pak Leri dan Gemma. Dulu kan waktu di Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 kalau nggak salah itu kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024 karena berubah ya dari daerah khusus ibu kota Jakarta menjadi daerah khusus Jakarta saja. Tetapi model pemilihannya tetap sama, 50% lebih untuk suara yang mereka yang bisa terpilih. Kalau kita ingat di tahun 2007 misalnya dengan fenomena yang sama yaitu 50% plus 1, itu kan waktu itu kalau nggak salah Poke Priyanto bisa memenangkan suara sampai 57,8%, mengalahkan PKS loh. PKS waktu itu kalah, Adang Durojatun sama Dhani Anwar. Nah, namun di 2012 kalau nggak salah itu ada 6 pasang calon. Ternyata ke-6-6-nya tidak bisa satu pun bisa memperoleh suara dari ketentuan pasal tersebut. Sehingga harus lanjut ke putaran kedua. Putaran kedua itulah yang kemudian dimenangkan oleh Jokowi dan Ahok, yang kebetulan juga didukung salah satunya oleh Nasdem. Tapi dia kan masuk ke skenario putaran kedua, karena tidak ada yang bisa meraih suara pemilih, bisa menggoda suara rakyat Jakarta gitu. Nah, di 2017 Ahok kalah dengan Anies ya. Kemudian Anies menang di 57,96% kalau tidak salah waktu itu. Nah, fenomena yang berbeda ini juga memungkinkan bahwa sebenarnya kalau mereka melihat apa yang ditawarkan lewat visualisasi itu, karena kan Jakarta ini kan bukan merupakan daerah otonom. Daerah otonom itu untuk kabupatennya ya, kabupaten dan kota-kotanya. Sementara pembangunan kan harus menyebar ke semua kabupaten dan kota. Nah, masalahnya dengan tidak ada daerah otonom karena memang tidak ada DPRD-nya di kabupaten dan kota di Jakarta ini, tentu terpusat pada gubernurnya. Jadi masyarakat juga harus menilai nih kalau gubernurnya punya kebijakan tersebut, di bawah sebenarnya tinggal mengikuti.
dengan tidak adanya daerah otonom tersebut. Jadi rakyat lebih mudah untuk menilai. Jadi kata kuncinya sebenarnya pada calon gubernurnya. Nah, untuk layak tidaknya tentu hasil survei sudah membuktikan sebelumnya ya. Sebelumnya kita tidak pernah tahu. Dulu juga ketika ada 3 pasang calon di 2017, ada Ahaye dan Silpi, ada Ahok dan Jarot, ada Anies dan Sandi. Waktu itu Anies dan Sandi kan suaranya di putaran pertama hanya 39%-an ya, kalah oleh Ahok dan Jarot. Silpi sama Ahaye kalau tidak salah itu 17%-an. Namun di putaran kedua kemudian berbalik, Anies yang bisa memenangkan pertarungan di 57-an suara persennya. Jadi ini dinamika yang bisa kita baca Bahas seandainya dari apa yang debat mereka pamungkas kemarin ya, Prof. Lely. Ini kan kalau kita lihat Iya. paslon nomor 1 kan lebih ke keberlanjutan dari pemerintah pusat. Kemudian paslon nomor urut 3 ini ke program baru. Tapi kalau paslon nomor 2 ini kan lebih ke membahas mengenai pandemi lagi begitu ya. Nah kalau kita melihat dari kans ketiga ini ya Prof. Lely, ada nggak kans bahwa akan satu putaran Pilkada Jakarta ini? Saya kira mungkin akan 2 putaran karena meskipun dia hanya 3% ya, hanya 3%, tetapi ingat suara dari 2 pasang calon antara Ridwan Kamil dan Suswono serta Pramono Anung dan Dul gitu, ternyata tidak mencapai 50%. Tapi mana tahu ya kalau swing voternya kemudian beralih memilih ke salah satu di antara keduanya, kemudian bisa melampaui 50% plus 1. Jadi dinamika inilah yang membuat putaran kedua bisa saja berlangsung meskipun hanya 3% karena suara swing voter belum tergambar. Tapi seandainya swing voter beralih, maka mereka bisa 1 putaran. Kira-kira begitu. Oke. Ya Prof, ini juga dalam debat kemarin kan juga ada saling klaim dukungan. Nah, misalnya untuk paslon 03 mengatakan ada dukungan dari supporter Ahokers dan juga anak abah ini yang sudah pada datang. Kemudian dari nomor 01 ini selalu mengatakan bahwa ia mendapatkan dukungan dari Presiden Prabowo Subianto. Sebenarnya masih relevan nggak sih Prof komunikasi politik seperti ini di Pilkada dan akan seefektif apa? Iya, jadi memang salah satu atau salah 2 pasangan dari calon tersebut termasuk Dharma Pangrikun yang selalu mengatakan bahwa kenapa 2 pasang calon itu seperti tidak pede, selalu harus meminta restu kepada para presiden. Karena sebenarnya fenomena di daerah khusus Jakarta ini dengan calon pemilihnya yang akan memilih mereka itu yang nampak jauh lebih realistis. Siapapun yang didukung oleh pemerintahan pada saat itu seperti Poke misalnya didukung oleh pemerintah pusat, tapi kan tidak juga menang oleh Jokowi dan Ahok. Demikian juga ketika Ahok didukung oleh pemerintahan Pak Jokowi tidak juga menang. Jadi dinamikanya yang seperti ini relevan tidaknya tergantung nuansa hati mereka sendiri nampaknya. Apalagi seandainya ada dukungan yang menyatakan Ridwan Kamil kan dikatakan Jawa Barat banget misalnya. Sehingga kemarin teman-teman juga nanya ini, Bu Lely gimana nih seandainya nanti Ridwan Kamil yang menang nih ketika ada Persib yang bertanding dengan Persija, dia harus mendukung yang mana. Sehingga dukungan dari tokoh-tokoh elit sebelumnya termasuk Anies, barangkali itu juga menjadi pertimbangan untuk meyakinkan masyarakat Jakarta. Ini Jakarta banget loh, kami calonnya juga adalah Jakarta banget. Jadi semua kelompok kepentingan dimanfaatkan itu dalam media komunikasi politik namanya kelompok kepentingan. Oke, nah dari bahasan kemarin kan juga membahas mengenai isu yang sangat ini ya di Jakarta sangat sering dibahas itu mengenai banjir. Dari ketiga jawaban paslon ini ya Bu Lely, seberapa efektif jawaban-jawaban dari para paslon ini untuk meyakinkan para pemilih untuk mengukuhkan pilihan mereka nantinya? Nah, kalau efektif tidaknya kan harus diukur ketika pilkada itu berlangsung. Tapi begini ya, soal banjir kita mungkin teringat pada berbagai periode di pilkada DKI ini sendiri. Misalnya, Poke pernah meyakinkan calon pemilihnya waktu itu. Kalau banjir misalnya serahkan pada ahlinya. Lalu ketika Poke sudah terpilih pada waktu itu ditanya lagi gimana ini kok masih banjir? Poke menjawab dengan entengnya. Kan saya bilang serahkan pada ahlinya katanya. Jadi saya bukan ahli banjir kata dia. Jadi nanti ya kita akan selalu bisa melihat ke depannya janji apapun yang disodorkan oleh pasangan calon sebenarnya itu adalah janji politik. Janji politik itu antara bisa dan tidak untuk ditagih. Janji presiden juga demikian. Apalagi daerah khusus Jakarta yang metode pemilihannya pilpres sama pilkada di Jakarta itu sama loh 50 plus 1.
Jadi perjuangan mereka untuk merebut suara pemilih itu berbeda dari daerah lainnya. Untuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di daerah lain kan mengikuti apa yang sudah diatur oleh undang-undang, yaitu suara terbanyak. Jakarta kan tidak, sama dengan Pilpres. Jadi artinya upaya mereka membangun kesadaran politik untuk berpartisipasi bagi warga Jakarta masuk ke bilik suara lalu mencoblos mereka tentu saja sebatas pada janji-janji yang mereka harus sodorkan realistis atau tidak. Soal banjir di Bandung pun juga ketika Ridwan Kamil muncul misalnya menjadi gubernur, banjir juga terjadi. Pramono Anung belum pernah memimpin tapi Dul pernah di Tangerang misalnya. Masyarakat juga bisa menilai pengalaman. Apakah ada kaitannya dengan banjir? Masyarakat Jakarta yang lebih tahu. Ini bisa nggak menyelesaikan masalah banjir seperti itu? Baik Prof. Lely, berarti untuk janji-janji politik ini membuat warga lebih apatis dan akhirnya memilih yang 02 saja misalnya yang dikatakan sebagai kuda hitam, atau justru mereka tetap optimis nih dengan janji-janji politik yang dikatakan oleh paslon 01 atau 03? Belum tentu juga mereka memilih 02. Kalau dilihat dari lembaga survei yang ada mereka suaranya masih di 3%. Tapi kan politik itu sulit sulit untuk ditebak secara pasti karena dia akan berubah setiap detik. Hitungan-hitungan politik itu bisa berubah detik per detik. Namun menurut saya bagian dari upaya meyakinkan pemilih itu adalah pada cara mereka untuk menyatakan kampanyenya seperti apa. Yang lebih penting itu adalah persuasi politik. Jadi meyakinkan publik, calon pemilih, generasi milenial, pemilih perempuan, itu adalah bagian dari upaya meyakinkan mereka. Ini program ini sangat sensitif gender pada pemilih perempuan misalnya. Ini program kita lebih sensitif gender loh. Anak Anda susah sekolah, anak Anda tidak punya makan siang gratis. Barangkali kalau dia mengutip program pemerintah pusat, mereka akan menggunakan slogan itu juga. Namun demikian, masyarakat Jakarta mengatakan, lah Anda nggak punya pendirian, program Anda apa misalnya. Karena pemerintahan di provinsi itu kan adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Tentu masyarakat Jakarta juga bisa menilai nih. Kalau pemerintah pusat punya program unggulan, tapi Pramono Anung dan Sidul juga saya lihat mengatakan kita juga akan mensukseskan program pemerintah pusat. Jadi ketiga-tiganya punya program yang bisa ditawarkan, tapi pilihan memang tergantung pada pemilih Jakarta tentang realistis tidaknya program yang mereka tawarkan. Kalau dari visualisasinya memang bagus banget nih. Rumah yang akan dibangun di atas pertokoan, di atas Tanah Abang, di atas stasiun, lalu kemudian penghijauan di daerah-daerah kumuh, semuanya menurut saya itu bagus. Tapi apakah itu nanti bisa ditagih janjinya? Belum tentu juga. Termasuk kita kan sudah membaca bagaimana janjinya Anies ketika ingin membangun rumah tapak dengan DP 0%. Ternyata rakyat Jakarta yang punya penghasilan di atas 7 juta yang bisa membelinya. Lalu kemudian rumahnya juga bukan rumah tapak, tapi rumah susun. Jadi ini berbeda ya. Jadi masyarakat Jakarta juga barangkali itu yang menyebabkan swing voternya masih cukup tinggi. Saya kira itu. Kita harapkan ya Prof. Lely, semoga janji manis ini bisa diubah menjadi realistis nantinya ketika sudah terpilih mereka. Terima kasih Profesor Lely Aryani selaku Guru Besar Komunikasi Politik sudah bergabung insight bersama kami. Selamat kembali beraktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.